Warna merah bagi industri kosmetik Indonesia saat bisnis kecantikan tanah air terus meningkat setiap tahunnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, industri kosmetik saat ini semakin menjanjikan. Dalam 3 tahun terakhir, jumlah pelaku industri ini meningkat 43% dari 726 unit usaha pada 2020 menjadi 1040 unit usaha pada 2023. Hal ini dinyatakan Agus dalam pembukaan pameran dan seminar Indonesia Cosmetic Ingredient atau ICI ke-9 di Hall DG Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu 29 Mei 2024. Dirinya juga menyebut jika kelompok industri bahan baku kimia yang di dalamnya termasuk kosmetik punya kontribusi cukup baik, yaitu 6,8% terhadap PDB sektor industri pengolahan. Kontribusi ini menempati posisi nomor 2 setelah industri makanan sebesar 17,2%. Bahkan kini pasar produk industri kosmetik telah mencapai kisaran 140 triliun rupiah per tahun. Pencapaian tersebut tidak lepas dari upaya semua pihak dalam mencari atau mendorong inovasi untuk industri kecantikan dalam negeri, terutama dengan adanya tren bahan natural hingga bahan organik, misalnya minyak atsiri yang banyak tersedia di dalam negeri. Kementerian Perindustrian mencatat hingga Desember 2023, Indonesia sudah mampu mengekspor produk minyak atsiri, wewangian, dan kosmetik hingga sekitar 9.500 ton. Namun di sisi lain masih ada masalah, yaitu 70% bahan baku produk kosmetik masih mengandalkan produk impor. Hal ini bisa direbut dengan meningkatkan investasi untuk transfer teknologi penyediaan dan pengolahan bahan baku, hingga menggali bahan baku yang belum terlalu maksimal di dalam negeri. Terkait peluang peningkatan, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia Sancoyo Antarikso menyebut jika konsumen sudah makin pintar dan canggih karena perkembangan internet, informasi seputar seluk-beluk kosmetika makin mudah didapatkan. Untuk itu, diferensiasi produk kosmetika menjadi penting dan inovasi adalah kunci bagi peningkatan industri kosmetik. Saat Indonesia masih bergeliat membangun industri kosmetik, bagaimana dengan raksasa industri kosmetik global Korea Selatan atau populer disebut K-Beauty? Menurut data layanan Bea Cukai Rabu 3 April 2024, ekspor produk Korea Selatan mencapai 2,3 miliar dolar AS selama periode Januari hingga Maret, naik 21,7% dari tahun sebelumnya. Ini adalah pencapaian tertinggi sepanjang masa industri kosmetik Korea. China menjadi tujuan ekspor nomor 1 bagi kosmetik Korsel, lalu diikuti Amerika Serikat, Jepang, dan Vietnam. Adapun kosmetik Korsel telah dijual ke 175 negara. Salah satu rahasia kosmetik Korsel bisa diterima di banyak negara yaitu karena diferensiasi bahan alaminya. Beberapa bahan alami yang belakangan populer digunakan di kosmetik Korsel yaitu lendir siput dan telur salmon. Lendir siput dipercaya merangsang pembentukan kolagen dan elastin digunakan sebagai pelembab dan menghilangkan bercak di kulit. Lalu telur salmon yang digunakan untuk masker untuk membantu masalah kulit seperti jerawat, menghilangkan garis-garis halus, bintik-bintik hitam, dan kulit yang kasar. Melihat suksesnya K-Beauty, rasanya mungkin suatu saat kosmetik Indonesia dengan bahan alami lokalnya dapat punya tempat di industri kosmetik dunia. Apalagi Indonesia dilimpahi berbagai kekayaan alam yang boleh jadi banyak manfaatnya untuk industri kosmetik.